Berubah, aku bener-bener berubah. Yang tadinya tiap malam aku kelayapan, nongkrong di perapatan, itu aku kayaknya aku stop deh gitu. Wow. Terus aku baca Alkitab sendiri yang selama ini gak pernah baca Alkitab. Pemulihannya tuh kayak gak ada yang ngajarin. Yang selama ini aku sama ayah. Jadi aku langsung ikut kayak pelayanan waktu itu, jemputin anak-anak sekolah minggu. Jadi sejak mereka lahir itu kita udah biasain tuh kami bacakan Alkitab bergantian. Gantian kita baca Alkitab. Begitu mereka udah bisa baca kelas 1 tuh kalau nggak salah ya, kita beliin Alkitab. Hai semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan dalam episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing seru tentunya dengan narasumber kita yang sudah ada di studio pada hari ini. Dan langsung aja kita sambut Kak Bambang. Halo host. Halo Kak Bambang. Jadi guys, Kak Bambang ini adalah juga salah satu staff full time yang ada di GKS Light to the Nations di bagian musik gitu kan ya. Nah, hari ini pengen ngobrol nih Kak tentang perjalanan kerohanian Kak Bambang. Kalau nggak salah dulu nggak langsung jadi hamba Tuhan gini ya dari kecil ya. Dulu gimana tuh Kak background awalnya? Itu cerita panjang kan pasti ya. Iya. Jadi dulu aku tuh dari keluarga memang udah Kristen semua. Oh, emang udah Kristen Udah Kristen semua. Okay. Jadi bapak, ibu, nenek juga udah Kristen gitu ya. Tapi ya aku tumbuh di situ tuh kayak mungkin kalau kita sering dengar istilah KTP ya gitu. Tapi aku punya singkatan nih KTP. Status doang ya. KTP itu Kristen tanpa pengenalan. Tanpa pertobatan juga ada yang bilang tuh ya. Pertobatan juga bisa. Jadi aku gak kenal Tuhan. Gitu. Sekolah minggu juga kayak jarang-jarang gitu loh. Paling-paling sekolah minggu tuh sebulan sekali, 2 kali gitu. Karena waktu itu berbenturan dengan si Unyil. Jadi anak kecil ya lebih suka si Unyil nih gitu loh. Gitu. Jadi aku jarang banget sekolah minggu, aku gak kenal Tuhan. Jadi sampai ketika aku umur kira-kira 14 tahun, di situ tanpa sengaja aku itu diundang temenku di satu persekutuan. Berarti itu kayak SMP gitu ya kira-kira. Iya, okumene. Jadi itu bukan gereja tapi okumene. Nah waktu itu ya udah aku masuk aja, duduk di paling belakang, singkat cerita. Terus ya buat aku aneh kok ibadah tepuk tangan, pakai gitar gitu. Sementara biasanya kan aku juga ya tahu ya gitu ya. Berarti dulu Kak Bambang dari alirannya yang lebih soft lah, hening ya. Aliran soft gitu ya. Ya udah aku duduk paling belakang, terus diajak nyanyi. Nah entah kenapa tiba-tiba aku ikut angkat tangan waktu itu. Ikut angkat tangan. Terus tiba-tiba aku juga ikut 2 tangan terangkat. Terus nggak taunya air mataku menetes. Menetes. Bukan cuma dari air mata host, dari air hidung pun menetes. Saking begitu udah nggak tahan. Jadi benar-benar alamin lawatan Tuhan. Iya, itu murni, bener-bener Tuhan kayak murni dateng lawat aku begitu aja. Wow. Gitu, tanpa ada kayak pemimpin pujian juga nggak ngomong apa-apa gitu, cuma nyanyi aja. Tapi memang aku betul-betul kayak ada satu sosok di situ yang aku rasa itu kayak dia pegang pundakku, kayak peluk aku ayahmu, aku papa kamu. Wow. Itu kuat banget. Nah itu kan aku nggak tahu waktu itu apa. Setelah belakangan aku tahu itu Roh Kudus kan yang menjamah aku. Nah sejak itu host aku balik lagi datang ibadah tempat itu, nggak usah diundang. Berarti waktu itu kayak bener-bener yang Kak Bambang rasain tuh kayak personal banget ya. Maksudnya kayak ada bener-bener pribadi yang ngomong gitu ya sama Kak Bambang ya. Bener banget. Itu aku nggak tahan. Jadi itu nggak tahan. Bahkan sampai di perjalanan, sampai pulang, sampai minggu-minggu berikutnya aku masih bisa merasakan perjumpaan itu. Yang sekarang mungkin kita kenal kayak itu memang perjumpaan dengan Tuhan ya. Gitu loh. Dan sejak itu tuh aku berubah. Mama aku sampai bingung, kok nih anak kok beda ya. Gitu. Berubah, aku benar-benar berubah. Yang tadinya tiap malam aku kelayapan, nongkrong di perapatan, itu aku kayaknya aku stop deh. Gitu. Terus aku baca Alkitab sendiri yang selama ini gak pernah baca Alkitab. Padahal di rumah dulu ada Alkitab ya. Iya. Tapi gak pernah dibaca. Pemulihannya tuh kayak gak ada yang ngajarin. Yang selama ini aku sama ayah tiri itu gak pernah tegur sapa. Bahkan di hati kecil aku gak ngakui kalau itu ayahku. Aku gak pernah panggil bapak gitu, gak pernah. Karena sorry, kamu bukan bapak aku.
tiba-tiba aku bisa mengampuni dia dan bisa panggil Bapak, bisa ngobrol. Wow. Kan kalau nggak Roh Kudus siapa lagi yang ngajarin? Iya. Wow, Gitu wow, loh, wow. jadi Itu keren banget sih. Ya singkat cerita kayak gitulah gitu perjumpaan pertama itu. Sampai akhirnya aku habis itu aku lanjutin aku melayani deh. Tapi masih itu nggak waktu ke gereja berarti udah nggak ke distract lagi sama si Unyil ya? Enggak dong, udah gede. Udah SMP kan? Iya, Udah gede. Jadi aku langsung ikut kayak pelayanan waktu itu, jemputin anak-anak sekolah minggu. Wow. Kan di kampung kan, pakai sepeda. Iya. Naik turun itu gunung begitu ya. Iya. Jemputin mereka tiap minggu, nggak ada yang nyuruh, dilakukan sendiri. Terus aku jadi guru sekolah minggu juga gitu. Terus bertumbuh seperti itu. Jadi sejak awal mula kenal Tuhan langsung pelayanan. Gitu. Wow, jadi ini benar-benar murni, bukan kayak di ojok-ojok dipaksa-paksa sama orang tua atau sama kakak rohani di gereja. Jadi kayak benar-benar kayak Tuhan sendiri yang langsung lawat gitu ya. Iya. Oke, nah terus setelah itu gimana tuh Kak? Maksudnya kan udah mulai bisa mengampuni, udah mulai bisa ini. Nah itu berarti terus ya, dari situ sampai akhirnya sekarang kayak Kak Bambang bisa full time pelayanan itu berarti emang hatinya untuk terus mau melayani itu naik terus atau sempat kendor nggak kayak mungkin saya nggak mau melayani lagi atau Pasti memang ada terus lah, aja? Pasti ada ya. Pasang surutnya ada. Pasang surutnya ada. Aku sempat kok di situ juga waktu masih di daerah itu aku sempat juga kendor gitu ya, kendor gitu. Tapi aku ingat lagi bahwa Tuhan udah buat sesuatu dalam hidup aku nggak boleh berhenti sampai di sini. Sampai satu ketika singkat cerita aku pengen belajar waktu itu. Aku kayaknya pengen belajar deh. Aku nggak bisa cuma gini-gini aja. Nah aku mutusin ke Jakarta tuh. Singkat cerita aku bilang sama mama, aku mau ke Jakarta. Aku megang uang 75.000. Aku nggak tahu Jakarta. Tidak tahu sama sekali kota pada waktu itu. Pokoknya nekat aja jalan ke Jakarta. Aku cari alamat GKS. Waktu itu GKNS ya. Iya. Berdasarkan kartu nama yang aku punya. Iya. Ketemu tuh akhirnya. Wow. Nah udah deh setelah itu aku ketemu sama ya pemimpin-pemimpin yang dulu ya gitu untuk aku diterima, untuk aku bisa belajar seperti itu. Ya udah habis itu belajar apa aja yang aku bisa pelajarin. Dan itu sebelum Kak Bambang sampai ke Jakarta memang udah kan sekarang Kak Bambang di bagian musik nih. Itu gimana tuh? Emang langsung dari dulu di sana bisa main musik gitu? Atau ada apa yang terjadi sampai Kak Bambang tuh enggak, dulu nggak bisa jadi seorang pemain musik gitu kan? Dulu nggak bisa lah main musik tuh nggak bisa. Oh ya tuh waktu masih di kampung tuh nggak main musik? Nggak bisa. Ya kayak gitar mungkin dikit-dikit aja ya gitu. Nah setelah di Jakarta itu singkat cerita lagi ya gitu kan, itu ceritanya panjang. Singkat cerita di gudang tuh ada kayak piano yang nganggur gitu berdebu, aku bersihin, aku pencet-pencet, aku rasa kok chordnya bener, sambil aku nyanyi kok pas sih gitu. Terus Pak Dondo bilang, Bang kamu bisa? Nggak tahu Pak, ini aku pas aja nih kayaknya main. Kalau ditanya kunci apa nggak tahu. Jadi selama bertahun-tahun main tapi nggak tahu kuncinya. Jadi begitu aja. Tapi akhirnya belajar sih, kayak zaman dulu kan zaman kaset ya. Jadi tiap kali akhir bulan selalu beli kaset, belajar sampai jam 2 malam. Jadi belajarnya begitu. Tapi maksudnya bisa tahu, walaupun nggak tahu chordnya apa, tapi bisa tahu mana yang dipencet tuh dari mana? Feeling. Iya, gitu. Ya dari situ sih bisa belajarnya. Tapi maksudnya di dalam masa-masa itu berarti kalau memang merasakan juga nggak kalau misalnya dari yang nggak bisa sampai sekarang bisa, bahkan mungkin beberapa alat musik juga bisa main gitu kan? Itu merasakan kayak benar-benar ada kekuatan Tuhan gak sih gitu loh? Pasti host, gitu pasti ya. Itu sih ya itu anugerah lah ya, itu grace banget lah buat aku. Aku juga kalau umpamanya menengok dari yang dulu sampai ke titik ini semua itu karena Tuhan. Jadi bukan karena aku, walaupun memang kita kan dalam grace itu kita juga melakukan bagian kita ya. Iya, benar. Kan ada suka orang bilang enak ya kamu nggak sekolah musik, kamu bisa. Salah. Saya memang nggak sekolah musik tapi saya belajar sendiri. Gitu. Saya dengar kaset, saya investasi, kaset saya sampai numpuk banyak zaman dulu itu. Gitu. Jadi uang saya kalau boleh dibilang habis untuk beli kaset. Setiap kali ada lagu baru apa saya beli gitu. Ya gitulah ceritanya tuh kalau belajarnya. Gitu. Oke. Nah sekarang nih Kak, dari apa yang Kak Bambang alamin kan, sepertinya itu benar-benar satu proses yang Tuhan kerjakan gitu ya. Dan sampai baca Alkitab, terus mau belajar lebih lagi gitu kan untuk mengenal Tuhan, nggak KTP tanpa bukan Kristen tanpa pengenalan lagi gitu kan ya. Nah sekarang nih kita
lagi mau refer nih kepada generasi zaman sekarang nih Kak. Dan juga kan aku juga beberapa kali dengar cerita kalau Abang kan juga udah punya anak-anak yang udah beranjak remaja gitu kan ya, dalam mendidik mereka juga bagaimana mereka kenal Tuhan gitu. Nah coba mungkin boleh gak sih Kak diberikan sebuah cerita juga gitu. Gimana tuh gitu dari pandangan Kak Bambang melihat anak-anak zaman sekarang dan bagaimana treatment yang Kak Bambang mulai coba lakukan juga kepada anak-anak untuk mereka bisa mengikuti jejak bapaknya mengenal Tuhan gitu istilahnya. Gimana Kak? Itu kayaknya penting banget ya Mas. Kayaknya itu hal yang penting banget sih menurut aku dari obrolan kita. Jadi sebelum menikah memang aku sama istriku sama Laura itu memang udah kayak sepakat gitu loh. Kita mau membangun keluarga yang kayak apa nih gitu loh. Seperti apa yang mau kita bangun, termasuk juga anak-anak gitu. Dan begitu anak-anak aku lahir, sekarang aku punya anak 3 ya. Yang pertama itu kembar umur 12, sekarang mau masuk SMP. Yang kedua itu cewek kelas 4 naik kelas 5 umur 10 gitu, seperti itu. Jadi kami sepakat nih, jadi kuncinya adalah sebenarnya sepakat Ya. Aku sama Laura sepakat bahwa kita memastikan bahwa kita nggak cuma punya anak gitu ya, tetapi kita harus memastikan anak-anak kita kenal Tuhan gitu. Jadi kita sepakat dulu nih, sepakat. Jadi sejak mereka lahir itu kita udah biasain tuh kami bacakan Alkitab gantian kita baca Alkitab. Begitu mereka udah bisa baca kelas 1 tuh kalau nggak salah ya, kita beliin Alkitab. Sejak itulah mereka baca Alkitab sendiri. Nah, tadinya udah baca aja, pokoknya baca, kita ingetin baca. Nah sekarang kan udah makin gede nih, udah bisa diajak ngobrol. Nah sekarang kita tingkatkan tahapnya, bacanya dapat apa. Jadi biasanya malam 7:30 itu kami selalu kumpul sekarang gitu. Kamu dapat apa. Kan biasa ya kadang-kadang anak itu introvert, aku nggak dapat apa-apa. Itu memang kita ajarin, kita bimbing. Nanti gimana tuh kalau dia bilang nggak dapat apa-apa, biasa ya kita baca ulang yang mana yang kamu baca. Ini maksudnya kayak gini loh, ini maksudnya seperti ini gitu. Jadi memang kita nggak biarin dia pasif gitu, maksudnya kita ajar gitu. Nah seperti itu sih tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi aku mulai biasain sih untuk baca Alkitab, terus kita juga worship bareng gitu, worship bareng. Terus kita juga ajarkan bahwa ibadah itu penting, itu lebih dari segala-galanya gitu. Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Makanya kalau malam minggu mereka tidurnya lebih cepat. Karena besoknya mau gereja. Iya, jadi besok pagi-pagi udah bangun dan harus ibadah gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tanamkan dari awal ke anak gitu. Dan sekarang udah malah aku suruh mereka terjun juga dalam pelayanan gitu. Kayak Joshua kan dikit-dikit ya udah belajar piano, udah nyemplung aja lah pelayanan, main di anak-anak gitu. Terus yang satu si Caleb udah aku coba arahin, coba kamu belajar sound system gitu ya. Tapi tanpa itu pun sebenarnya anak-anak ini bisa kok diajar untuk melayani apa aja, nggak harus sifatnya pelayanan tuh yang kayak kelihatan gitu. Jadi anak-anakku pagi juga aku suruh nyusun kursi di ibadah anak-anak itu, pokoknya ini tanggung jawab kamu, susun kursi, nyalain sound system yang sederhana itu di Aerokit gitu. Jadi udah mulai mereka lakukan, udah punya tanggung jawab. Jadi memang dari kecil harus kayak sense itu mereka harus punya gitu. Jangan sampai kita bapaknya pelayanan semangat, kita melayani orang lain bahkan kan, terus anak-anak kita nggak pelayanan gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh ya, menyedihkan lah gitu. Benar, setuju banget sih Kak. Dan menurut aku yang aku lihat nih poin penting dari yang Kak Bambang sharing adalah kan seringkali keluarga itu seakan-akan menarik kayak kita nih misalnya sebagai kepala keluarga gitu ya, mungkin pelayanan, tapi seringkali kan keluarga menarik karena ya masalah anak-anak lah, anak-anaknya bandel terus apa segala macam, sampai akhirnya waktu-waktu pelayanan kita bisa akhirnya malah jadi tersedot gitu loh. Maksudnya karena kita emang harus ngurusin masalah keluarga yang berputar-putar gitu kan. Tapi kalau aku lihat di sini kan Kak Bambang membangun anak-anak, setelah mereka dibangun mereka diajak untuk bisa bersama-sama seperti di kitab Yosua bilang kan, aku dan seluruh keluargaku menyembah dan beribadah kepada Tuhan gitu kan ya. Ya, soalnya gini menurut aku aku juga sama istri udah sepakat gitu bahwa pelayanan yang pertama dari rumah. Iya, benar. Gitu. Jadi sekalipun katakanlah ya, umpamanya di gereja nggak ada pelayanan, katakanlah kalau memang nggak ada pelayanan,
Jadi jangan cari yang nggak ada gitu loh. Di rumah itu pelayanan pertama kita. Iya. Ya saya khotbah ke anak-anak. Anak-anak, Saya khotbah ya ke istri saya ke anak-anak saya. Sharing di situ, berbagi di situ. Iya, Jadi aku pikir memang itu tanggung jawab kita yang utama. Nah, buat apa istilahnya kayak wah kita tumbuh jadi hebat, jadi besar, terus ntar di rumah katakanlah nggak terlayani gitu loh. Iya, benar. Jadi itu nggak boleh gitu. Jadi memang yang utama ya menurut aku dimulai dari situ. Tuhan sih yang utama, tapi tetap maksudnya dalam konteks kita membangun itu ya dari rumah lah dibangunnya. Gitu sih host. Iya benar sih. Jadi maksudnya dengan karena tadi prinsip yang Kak Bambang bilang itu kan akhirnya anak-anak ini kebangun dengan pola yang benar gitu kan. Jadi akhirnya untuk mengajak mereka dalam terlibat pelayanan pun mereka juga akhirnya udah punya pengertian yang benar, udah mulai bisa ngerti juga. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Jadi walaupun namanya awalnya gimana tuh? Iya namanya juga kita pokoknya menanamkan itu jangan bosen-bosen. Oke, pernah mereka kayak aduh kayaknya aku males pelayanan gitu pernah ya? Iya. Wow. Namanya juga anak-anak jadi maksud aku nggak ada ceritain bukan selalu cerita indah ya. Maksudnya aku juga nggak bermaksud kayak cerita indah justru enggak gitu. Tapi kita sebagai orang tua pokoknya jangan bosen-bosen. Yang namanya menanamkan value itu kan nggak bisa seminggu 2 minggu itu tahunan. Oke. Kayak bilang selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru itu aja kan harus terus menerus sampai itu jadi. Jadi pelayanan juga sama sih, nggak mau lah gitu atau ada kayak gitu, bukan nggak ada tapi terus kan kita tabur terus nanti pasti akan menuai lah gitu. Iya. Kalau misalnya tadi dalam hal mereka kan udah mulai baca Alkitab sendiri dan ada gimana tuh Kak? Pernah nggak kayak anak-anak itu kayak aduh Pak aku lagi males nih baca Alkitab atau saat teduh bareng-bareng pengennya mau tidur gitu, ada nggak atau emang itu udah kebangun dari awal semua mereka mau aja gitu? Gimana? Kayak mungkin mereka bercanda atau serius ya nggak mau apa gitu adalah gitu. Lagi aku selalu sama Laura itu pokoknya ada tarik ulurnya lah gitu selama itu anak-anak tuh kayak berontaknya nggak yang berontak yang gimana gitu kita nggak akan yang marahin tapi kalau udah parah banget ya kita akan keras juga tapi sejauh ini puji Tuhan tuh kayak mereka ikut aja lah gitu mereka tuh ikut tipe anak yang ikut aja gitu sama orang tua gimana dan terbuka juga sih mereka terbuka cerita gitu dan kayaknya mereka aku lihat sih masa dewasanya kayak dalam tanda kutip sih kayak terlambat gitu tanda kutip tuh maksudnya anak-anak kayak aku lihat teman-temannya yang segitu tuh udah kemana-mana host gitu maksudnya tapi mereka masih terjaga dalam tanda kutip gitu mereka tuh masih terjaga gitu karena kita yang paling tahu kan orang tua kita juga batasin kalau handphone juga ada jamnya gitu semua ada jamnya gitu sih jadi istilahnya lebih tercover lah ya enggak yang under lost control gitu ya benar tapi terjaga kalau ada apa-apa juga suka cerita jadi di sekolah ngalamin apa di sekolah umpamanya temannya ngomong yang ya kasar itu pun mereka cerita gitu nanti aku balikin lagi kamu terus gimana kamu nggak kasih tahu mereka bahwa itu nggak bagus segala macam gitu ya pokoknya kalau udah mulai gede udah mulai enak sih sebenarnya udah mulai bisa kayak diajak ngobrol diajak ngobrol. Oke, jadi kata kuncinya dari yang aku tadi dengar dari Kak Bambang adalah nggak boleh bosan ya. Karena anak-anak itu kan memang, karena aku juga ada mulai punya anak, apa ya? 2 ya? Iya. Maksudnya ada masa-masanya baik mau, tapi kadang juga ada masanya kayak males. Iyalah. Atau lagi nggak mau. Cuma satu hal yang kita pelajari dari kesaksian Kak Bambang adalah bagaimana terus menerus diulang. Kayak pelayanan juga pasti mereka ada kali ya mungkin kan bangunnya pagi tuh Kak itu pernah nggak kayak mereka pagi banget Tos iya kan jam 4 Tos jam 4 kan iya jam 4 udah siap-siap bangun pagi tapi itu nggak ada keluhan soalnya memang gitu. Kita udah budayakan tidurnya cepat jadi bangunnya nggak masalah kalau tidurnya jam 12 malam pasti nggak bisa bangun kan jadi memang membangun budaya tidur cepat itu memang kita iniin sih makanya ya gitulah disiplin juga ya buat mereka juga waktu tuh bukan sesuatu yang ya istilahnya tidur ya harus tahu jamnya tidur gitu. Jadi kalau udah waktu jam segini masuk kamar udah masuk mereka tidur. Jadi nggak pernah di atas jam 9 itu jarang banget. Jadi tidurnya mereka cepat makanya bangun paginya bisa lebih pagi. Gitu. Dan jangan lupa ya kita sebagai orang tua harus kasih contoh ya. Iya sih. Kayak baca Alkitab ya kita orang tua harus baca Alkitab kan. Iya gitu kalau enggak gimana gitu kan. Jadi memang kita udah sepakat menjadikan firman Tuhan itu sebagai
dasar kehidupan segala-galanya dalam hidup kita gitu. Gitu. Jadi maksud aku bisa bayangin untuk apa sih anakku nanti kayak berhasil dalam kata orang, wow keren berhasil, tapi dia failed di dalam Tuhan, ya untuk apa gitu. Jadi memang aku sama Laura udah sepakat gitu untuk fokus di situ. Makanya kita nggak bisa lari jauh-jauh dari firman Tuhan. Makanya ini aku boleh bagi sedikit nggak? Boleh silakan. Kan ini Kristen ini kan. Kristen. Jadi ada ayatnya, boleh ada ayatnya. Jadi sebenarnya anak-anak itu punya hak, host, kalau menurut aku. Hak untuk diajar. Iya, setuju. Mereka tuh kalau mereka nggak diajar kebenaran, mereka seharusnya bisa nuntut. Kenapa aku nggak diajar? Gitu. Jadi mereka itu punya hak. Di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi di sini ada perintah buat orang tua kan untuk mendidik. Kalau orang tua nggak mendidik, anak tuh bisa menuntut sebenarnya. Kenapa aku nggak dididik? Aku harusnya tahu yang begini, yang salah, yang benar gitu. Makanya ya kita sejak awal, ya itu ada rambu lah gitu. Kita keras banget sih sebenarnya. Keras banget. Sekeras apa tuh Kak? Boleh tahu nggak? Keras banget. Jadi kayak mereka itu kalau aku udah mulai nadanya tinggi. Udah tahu. Tapi kalau waktu kecil mereka masih kecil memang kita pukul. Sekarang udah enggak. Udah besar. Cuman nada tinggi gitu mereka udah tahu. Mereka udah tahu. Jadi memang dari awal kita lumayan keras lah gitu. Maksudnya kita pukul segala macam kalau memang mereka berontaknya yang nggak juntrungan gitu istilahnya gitu ya. Nah jadi orang tua harus sepakat kan tadi aku bilang Amsal 1 ayat 8, hei anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Jadi ayah dan ibu nih harus berdua nggak bisa kayak katakanlah aku kerja Laura di rumah aku titipin ke dia, nggak bisa. Harus aku juga. Jadi kalau aku pulang juga aku ikut terlibat bersama-sama. Kalau aku udah mulai lupa biasanya Laura ngingetin waktu sama anak-anak. Kayak gitu. Jadi memang harus sepakat berdua. Gitu. Wah, ini bagus banget nih. Ini buat Anda yang baru punya anak ya, ini penting nih karena ini menjadi sebuah basis. Aku percaya sih apa yang Kak Bambang mungkin dulu tabur ya dengan mungkin ada yang dikeras dan sebagainya. Sekarang udah mulai pelan-pelan kan ya. Bener. Ya kan, udah mulai kelihatan. Menuai lah ada menuainya gitu. Udah mulai kelihatan lah gitu kan, sesuatu yang memang terbangun dalam diri mereka. Aku ngerasa itu juga sih memang ngerasa kayak gitu kalau sekarang udah kayak lebih gampang karena ya mungkin kita dari awal. Jadi kalau bisa nih ini bukannya ngajarin ya. Aku nggak pernah sih kayak aku tuh ngajarin paling malas tapi berbagi gitu. Berbagi cerita yang memang udah ya kita kira-kira kita jalanin lah gitu. Jadi kalau bisa punya anak selagi dari bayi jangan kelewat. Jangan nunggu nanti kayak didiknya udah 5 tahun, udah terlambat gitu. Maksudnya udah lebih sulit. Mending dari sejak kecil aja dibiasain. Keras-keras nggak apa-apa buat mereka kok. Kita harus berani keras untuk yang baik. Karena kalau kita nggak berani keras untuk yang baik, dunia ini udah siap loh untuk mengambil mereka. Jangan sampai kita menciptakan anak kita sendiri menjadi monster di kemudian hari. Itu bahaya. Itu keren tuh, benar. Itu bahaya. Benar. Ada di Alkitab pasti saya tahu Samuel. Kurang apa Samuel? Nabi Tuhan, kalau dia nubuat pasti terjadi. Tapi anaknya, kedua anaknya itu ya boleh dibilang gagal gitu loh, nggak menjadi hamba Tuhan, nggak hidup dalam Tuhan, bahkan mendukakan Tuhan. Nah kita kan nggak mau kayak gitu. Ya memang kita nggak pernah tahu ya anak kita gedenya kayak apa, kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya dari awal kita belajar dari Timotius yang hidup dari neneknya Lois dan ibunya Yunike 3 generasi yang memang mempengaruhi imannya. Jadi aku rasa ya sekarang nggak ada pilihan sih di tengah-tengah kayak dunia yang udah makin hancur. Ya firman Tuhan harus kita jadikan fondasi. Kalau zaman dulu GBHN, harus tahu nggak? Zaman sekolah zaman dulu. Garis besar haluan negara. Nah itu GBHN. Nah, Alkitab ini harus jadi GBHN kita. Jadi apa-apa lihatnya ke Alkitab, apa-apa lihatnya Alkitab gitu. Jadi benar-benar mereka juga nanti kalau mau mengambil keputusan apapun tuh bakalan carinya tuh di firman Alkitab, gitu kan ya. Kayak gitu sih. Iya. Wah ini keren banget sih. Berjuang lah. Iya. Dan ini pasti menjadi suatu hal yang perlu kita bangun. Tadi kunci jangan bosan dan harus diulang terus-menerus gitu ya. Dan aku percaya sih bahwa tadi kan diawali dengan kesaksian bagaimana Tuhan menjamah Kak Bambang. Nah itu mungkin juga menjadi satu titik yang dulu Tuhan menjamah supaya Kak Bambang membangun generasi berikutnya itu benar-benar dengan perjumpaan dengan Tuhan ini gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh benar-benar jadi sebuah basis gitu kan ya.
istilahnya kan bukan Kristen ya kalau aku mau bilang bukan Kristen karena dipaksa tapi benar-benar Kristen pengalaman gitu kan. Dan aku kayak balas dendam sih Mas. Gimana tuh balas dendam? Iya, maksudnya gini ya. Ini tapi balas dendam yang berbeda. Oh iya. Dulu kan kecilnya aku istilahnya nggak pernah diajar. Oh nggak dapat hak itu ya? Nggak pernah dididik, dibiarin aja sama orang tua. Orang tua aku juga broken home. Makanya aku luka berat lah istilahnya boleh dibilang. Sampai aku pengen rencana membunuh papa tiri aku gitu kan. Mama juga kan kawin cerai gitu. Sampai akhirnya itu aku ditemukan oleh Tuhan. Dan sejak itu aku udah mikir aku akan melakukan hal yang sebaliknya. Aku nggak mau anak-anakku seperti itu. Mereka harus full dapat kasih sayang dari orang tuanya. Gitu. Jadi balas dendam yang baik. Iya. Itulah kira-kira itu. Jadi melakukan yang sebaliknya lah ya dari apa yang Kak Bambang terima sekarang justru mau membangun generasi dengan benar-benar dengan strong in the word of God gitu dalam firman Tuhan. Dan indah loh, Mas. Aku tuh bisa bilang pernikahan itu indah. Iya. Indah banget. Jadi maksudnya kalau kita ada di role dan di track yang benar, percayalah itu indah banget gitu. Karena dulu aku sering dengar cerita tentang perkawinan, enggak enak, jangan menikah jangan gitu. Tapi ketika aku nyemplung bersama dengan Tuhan, aku mendapati walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi prosesnya itu banyak yang indah gitu. Iya. Wow. Thank you banget Kak Bambang buat kesaksiannya dan aku percaya bisa memberkati buat Anda yang menyaksikan ya. Kita benar-benar harus membangun generasi kalau misalnya apalagi Anda sudah mengalami Tuhan seperti yang apa Kak Bambang alami juga. Pastikan apa yang kita pernah alami sama Tuhan itu menjadi satu pondasi, satu titik untuk kita juga harus membangun generasi berikutnya dengan pengenalan akan Tuhan. So, jangan lupa untuk terus mengajak anak-anak kita berdoa dan baca firman setiap hari. Nah, thank you sekali lagi Kak Bambang buat kesaksiannya. Sama-sama. Dan bagi Anda yang diberkati melalui podcast ini, jangan lupa untuk bisa klik like dan share episode ini kepada teman-teman dan kerabat Anda. Dan juga jangan lupa subscribe dan tombol lonceng dari YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.